Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyedi. Kita kali ini akan membahas tentang bentuk-bentuk Ultraman Trigger. Nah, sebelumnya Ultraman Trigger ini adalah pahlawan ultra tituler dari serial Ultraman Trigger New Generation 3. Dia adalah Ultraman kuno yang pernah berperang melawan kegelapan 30 juta tahun yang lalu dan dihidupkan kembali di era modern setelah tidur panjangnya tersebut. Nama Trigger diambil dari kata yang dimulai dengan huruf T dan terdengar seperti dekat dengan nama 3. Masayuki Goto diminta untuk mendesain ulang Ultraman berdasarkan 3 untuk eranya modern dan memutuskan juga untuk menggunakannya desain tersebut secara lebih sederhana. Untuk meningkatkan citra ultra kuno, Goto menambahkan detail seperti relief pada pelindungnya yang berubah dengan setiap bentuknya. Bagian emas ditambahkan ke dalam lengan dan juga kaki Trigger untuk membuatnya lebih modern dan berbeda dari Ultraman 3. Menurut sutradara Koichi Sakamoto, Ultraman Trigger ini dirancang menyerupai pahlawan super buku komik Amerika. Mengutip sebuah evolusi desain kostum mereka selama bertahun-tahun lamanya, sementara pada saat yang sama mencoba mengubah Trigger menjadi ultra yang sesuai dengan citra eranya di masa sekarang, yakni era Reiwa. Keputusan untuk perubahan Trigger type ini menyerupai 3 adalah bahwa selain mengadaptasi elemen pendahulunya, itu juga merupakan upaya untuk mengambil bentuk baru dengan menggabungkan kekuatan pendahulunya. Penggunaan Circle Arms merupakan sebuah bentuk elemen warisan dari para pahlawan pendahulunya. Tetapi Sakamoto juga menambahkan bahwa senjata tersebut memainkan plot yang penting dalam series. Pemodelan serta setelan perubahan Trigger type ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap bentuknya memiliki atribut yang berbeda-beda. Power type dibuat berotot, sedangkan Sky type digambarkan lebih seperti stylish. Desain keseluruhan Glitter Trigger Eternity adalah sisa dari rencana sebelumnya untuk serial di mana 3 Ultraman digabungkan menjadi satu. Dan dengan demikian ia memiliki 3 color timer yang seperti logo Mitsubishi. Form juga dirancang dengan mengingat bahwa Olimpiade Tokyo ini bertepatan dengan penayangan Ultraman Trigger, dan Goto memutuskan untuk mewarnai form ini berdasarkan medal emas, perak, dan juga warna perunggu, dengan oranye menggantikan si perunggu tersebut. Dan inilah semua bentuk dari Ultraman Trigger. Di nomor 1 ada multi-type. Saat Kengo Manaka menjalani kehidupan sehari-harinya yang damai di Mars, monster Gorubat tiba-tiba muncul, membuat kota menjadi kacau balau. Sementara itu Kengo bertemu dengan patung batu raksasa yang tertidur di bawah tanah di Mars. Kengo menjadi satu dengan cahaya ultra kuno dan menjadi Ultraman Trigger multi-type. Multi-type ini adalah bentuk alami dari Trigger yang menyeimbangkan kecepatan dan juga kekuatan baik di darat, laut maupun udara. Ia dapat terlibat dengan banyak gaya bertarung. Form ini disebut di episode pertama dan jurus spesialnya adalah Zephirion Beam, Trigger Slicer, Multi Spatium Beam, Spiral Beam, dan juga Hand Beam. Di nomor kedua ada Power Type. Setelah Kengo datang ke bumi untuk menjadi anggota tim pertahanan dari God Select dan melindungi orang dari monster vampir Gamera ini muncul, dan lebih buruk lagi, raksasa kegelapan kedua Dargon telah dibangkitkan. Menghadapi kekuatan luar biasa seperti itu, Trigger ini tidak punya pilihan lain selain meningkatkan kekuatannya sendiri, dan saat itulah kekuatan baru ini bangkit, Ultraman Trigger Power Type. Power type ini adalah bentuk Trigger yang berfokus pada kekuatan. Bentuk ini bekerja dengan baik dalam pertarungan tangan kosong melawan musuh-musuhnya. Form ini debut di episode kedua. Jurus spesialnya adalah Derasium Beam Torrent. Di nomor ketiga ada Sky type. Seorang pria bernama Ignis yang menyebut dirinya sebagai pemburu harta karun nomor pertama di alam semesta sedang mengejar Yuna. Pada saat yang sama, Gazord juga muncul dalam awan gelap dan melibatkan God Select dalam pertempuran yang sangat sengit. Kengo ini menggunakan God's Hyper Key yang diberikan Akito Hijiri untuk berubah menjadi Ultraman Trigger Sky type. Nah, Sky type ini adalah bentuk Trigger yang paling gesit. Ia menjadi mampu memanfaatkan gerakan cepat untuk menyerang. Paling baik digunakan melawan monster yang bisa terbang, pertempuran di udara, ataupun pertempuran berkecepatan tinggi. Form ini debut di episode ketiga, dan jurus spesialnya adalah Rainbolt Beam Seal dan juga Trigger Freezer. Di
Di nomor keempat ada Trigger Dark, dan ini adalah form ataupun wujud asli dari Ultraman Trigger sebagai anggota Giant of Darkness. Trigger ini telah kehilangan akses ke dalam form ini setelah dia bisa pergi ke sisi cahaya dan kemudian menjadi entitas yang terpisah setelahnya. Shomamuto ini merancang Trigger Dark berdasarkan pada 3 Dark dan juga Zeluganoid yang tercermin dalam penampilannya yang melengkung dan juga asimetris dari formnya tersebut, serta pelindung yang setengah terbuka dan tonjolan pada bagian bahu dan juga punggungnya. Selain itu, tonjolan di punggungnya didasarkan pada sayap Lucifer, seperti yang telah ditafsirkan oleh Muto bahwa jika Ultraman adalah malaikat, maka Trigger Dark ini harus menjadi malaikat jatuh. Seperti itu ya. Dan jurus spesialisnya adalah Dark Zephyrion Beam, Dark Hand Slash, dan juga Dark Lighting. Dan di nomor kelima ada Glitter Trigger Eternity. Bentuk ini adalah bentuk trigger yang paling kuat yang diberikan kepada Kengo oleh sebuah fragmen dari Eternity Core. Ini menggabungkan 3 kekuatan yakni Multi-Type, Power-Type, dan juga Sky-Type. Bentuk ini menggunakan banyak energi dan juga dengan demikian trigger ini hanya bisa bertarung selama 1 menit aja. Dan energi yang berlebihan itu bisa berbahaya bagi Kengo, berpotensi membahayakan tubuh manusianya sendiri. Namun dia berhasil menguasai kekuatan Eternity dalam dirinya berkat pelatihan dari Reboot. Form ini debut di episode ke-12. Senjata dalam bentuk ini adalah Glitter Blade bila yang dipasang pada bagian lengannya. Senjata ini dipanggil dari kristal segitiga dalam bagian dadanya. Glitter Blade ini sangat kuat sehingga trigger hampir tidak bisa menguasai penggunaan dari form ini. Jurus spesialisnya adalah Glitter Zephyrion Beam, ada Energy Wave, dan juga Body Spark. Di nomor ke-6 ada Trigger Truth. Trigger Truth ini adalah bentuk terakhir trigger yang diperoleh dengan menggabungkan kekuatan cahayanya sendiri dan kegelapan Trigger Dark dalam persiapan untuk pertempuran terakhirnya melawan Megalodon. Karena memiliki cahaya dan juga sisi kegelapannya, Trigger Truth ini dijuluki sebagai Truth Trigger. Bentuk trigger ini secara alami dapat memanfaatkan energi inti Eternity tanpa kelelahan sedikit pun. Suatu prestasi yang terbukti vital selama pertempuran terakhir melawan Megalodon. Jurus spesialisnya adalah True Zephyrion Beam dan True Timer Flash. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.